Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Dari data BNPB hingga Rabu 15 Mei, total ada 62 orang meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi. 4 kabupaten di Sumatera Barat terdampak, yakni Kabupaten Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Banjir lahar hujan Gunung Marapi mengakibatkan kerusakan yang masif di Sumatera Barat. Banjir lahar hujan Gunung Marapi mengakibatkan kerusakan yang masif di Sumatera Barat. Dampak kerusakan diantaranya sejumlah perumahan warga tertutup material tanah, jalan tergerus air sungai, serta memorak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata. Banjir lahar hujan Gunung Marapi mengakibatkan kerusakan yang masif di Sumatera Barat. 4 kabupaten di Sumatera Barat terdampak, yakni Kabupaten Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Dampak kerusakan diantaranya sejumlah perumahan warga tertutup material tanah, serta beberapa titik ruas jalan juga tergerus air sungai sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lahar hujan memorak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di Silayang. Sementara tim SAR mencatat korban bencana banjir lahar hujan terus bertambah. 80 personel tim gabungan menyisir hingga ke hulu sungai Batang Anai untuk mencari 6 korban hilang yang terseret saat banjir lahar hujan melanda wilayah Malibo Anai Sabtu malam. Para korban merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda. Pencarian akan terus dilakukan hingga 3 hari ke depan. Kita fokus pencarian yang berdasarkan orang kita datang 6 orang lagi, Pak. Daerah yang kemungkinan korban terseret pas kejadian tadi malam yang Galodo. Ada 1-2 orang dari mobil Yaris biru, terus mobil minibus merek Avanza, itu adalah 2 travel. Dalam penumpang ada 8 orang, yang baru kita temukan korban ada 3 orang. Ini yang disisir dari mana? Kita mulai dari Lembahana ini sampai ke aliran Batang Anai yang sampai ke Muarwana itu lebih panjangnya 40 kilo. Banjir lahar hujan Marapi yang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat membuat banyak rumah warga rusak parah. Banjir membawa bongkahan batu besar dan kayu dan menghanyutkan rumah warga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta warga mewaspadai potensi banjir susulan hingga 1 pekan ke depan. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi melanda Sumatera Barat hingga 22 Mei. BMKG mengingatkan tim SAR gabungan tetap waspada dalam melakukan pencarian korban lahar hujan Gunung Marapi di Sumatera Barat. Apabila BMKG mengeluarkan peringatan ini, mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba-tiba. Jadi untuk memperhatikan keselamatan diri. Demikian. Pakar mitigasi bencana geologi sekaligus mantan Kepala PVMBG Surono meminta warga Sumatera Barat waspada potensi hujan di puncak Gunung Marapi. Utamanya hujan lebat di atas puncak Marapi. Jadi yang harus diperhatikan oleh masyarakat di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat adalah setiap saat, sekarang ini, karena material pasti masih ada di puncak Marapi ini. Setiap saat ada hujan di puncak Marapi, hati-hati di seluruh sungai yang berhulu di puncak Marapi. Dan ini tidak hanya berlangsung sekarang ini, bisa berlangsung selama ada hujan di atas puncak. Kalau letusan Gunung Marapi itu waktunya singkat, tetapi dampak lahar hujan bisa berlangsung di setiap musim hujan, utamanya adalah hujan lebat di atas puncak Marapi tersebut. Tim SAR terus berjibaku mencari korban hilang akibat banjir lahar hujan. 3 ekskavator dikerahkan untuk memudahkan pencarian yang terhalang material bebatuan besar, mengingat lokasi banyak material batu besar. Sementara bantuan dari sejumlah instansi terus berdatangan bagi para korban, di antaranya makanan cepat saji, air minum, perlengkapan bayi,
dan kasur untuk tidur para pengungsi. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat pagi Rio. Ya Rio, bagaimana perkembangan penanganan bencana dan pencarian korban banjir lahar hujan di sana saat ini? Ya, Okta dan juga saudara, ini tadi pagi sekitar jam 8 pagi, itu tim SAR gabungan sudah mulai bergerak ke titik lokasi pencarian. Dan memang dari data terbaru pada pagi hari ini dapat saya informasikan bahwasannya hingga saat ini total di Sumatera Barat itu sudah ditemukan 67 jenazah korban lahar hujan Gunung Merapi, di mana 64 orang diantaranya sudah berhasil teridentifikasi dan 20 masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian saat ini juga akan memfokuskan pada titik-titik yang terendap lumpur lahar hujan Gunung Merapi. Mereka akan melakukan penggalian di titik-titik yang dicurigai ada korban tertimbun di dalamnya. Demikian, Okta. Ya, Rio, artinya saat ini di titik mana yang menjadi fokus untuk pencarian para korban? Ya, untuk fokus pada pencarian korban memang masih seputaran aliran sungai dan radius 300 meter dari pinggiran sungai yang dicurigai ada indikasi jenazah tertimbun di dalamnya. Dan dalam pencarian kali ini seperti kemarin juga diturunkan 2 anjing pelacak di Kabupaten Tanah Datar dan 2 anjing pelacak di Kabupaten Agam. Dan dalam proses pencarian ini memang tim SAR juga menurunkan drone thermal untuk memantau pencarian untuk memaksimalkan proses pencarian kita. Demikian, Okta. Rio, tadi Anda mengatakan ada 64 yang sudah berhasil diidentifikasi untuk korban jiwa yang terkena bencana ini. Nah, sebetulnya apa kesulitan dalam identifikasi sehingga belum semuanya ini bisa teridentifikasi, Rio? Ya, Okta, dalam penemuan jenazah memang ada beberapa di antara mereka yang sudah ditemukan dalam kondisi tidak utuh lagi. Jika proses identifikasi memakan waktu dan perlu pencocokan DNA dari beberapa pihak keluarga yang menyatakan bahwasanya mereka kehilangan keluarganya. Dan proses pencocokan yang DNA ini juga berlangsung tidak hanya di rumah sakit daerah di kabupaten ini, juga di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Demikian, Okta. Rio, saat ini kalau di lokasi tempat Anda melaporkan di Kabupaten Tanah Datar, untuk akses bagi masyarakat seperti apa, Rio? Apakah sulit di sana atau seperti apa? Ya, Okta, untuk akses memang di Kabupaten Tanah Datar sendiri dampaknya cukup parah. Ini sempat 2.300 orang tempat mengungsi di Kabupaten Tanah Datar ini. Dan untuk akses jalan memang dari data terakhir BPBD Kabupaten Tanah Datar itu ada 30 unit jembatan penghubung yang rusak. Tidak hanya jembatan penghubung antar provinsi, antar kabupaten maksud saya, tapi juga jembatan antar nagari, sehingga ini juga menyulitkan dalam proses penyaluran bantuan kepada korban-korban terdampak di Kabupaten Tanah Datar ini. Demikian, Okta. Rio, adakah informasi soal berapa mungkin alat berat untuk membantu proses evakuasi, kemudian juga berapa personel yang diturunkan untuk proses evakuasi saat ini di sana? Ya, untuk jumlah personel yang diturunkan ini terus bertambah. Pagi ini juga ada beberapa orang relawan lagi yang turun untuk membantu dari organisasi pencinta alam. Mereka juga turut datang untuk ikut pencarian. Dan kemarin itu proses pencarian dilakukan oleh ratusan personel, lebih dari 700 personel turun untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi. Mereka disebar di 4 titik dan setiap titiknya radius pencarian mencapai 5 km. Dan pada hari ini juga akan dilakukan pencarian ke arah Tanjung dan mengarah ke Riau, karena ada indikasi jenazah korban juga ke bawah hanya sampai ke sana. Menyikapi kemarin juga ditemukan jenazah di Kabupaten Sijunjung yang aliran sungainya mengalah ke Riau. Demikian, Okta. Rio, saat ini untuk korban yang selamat ada di mana, Rio, atau dievakuasi kemana? Ya, untuk korban selamat ini dievakuasi mereka umumnya mengungsi di kantor-kantor nagari. Tapi jumlah pengungsi di setiap kantor nagari ini tidak terlalu banyak, hanya ratusan. Seperti yang saya pantau kemarin di Kecamatan Rambatan, itu 144 pengungsi masih bertahan di sana hingga tadi malam. Mereka tidak berani, belum berani pulang karena kawasan mereka yang terdampak cukup parah dan
belum mereka bersihkan. Demikian, Okta. Rio, kalau kami pantau dari gambar yang saat ini juga bisa disaksikan oleh pemirsa Kompas TV, ini kan cukup parah begitu dampaknya. Nah, ini memang ada berapa, Rio, yang terdampak dari banjir lahar hujan Marapi ini? Ya, untuk banjir lahar hujan Marapi sendiri di Kabupaten Tanah Datar ini ada 2.300 jiwa yang terdampak. Dan di Kabupaten Agam itu 1.200-an orang jiwa yang juga ikut terdampak dari banjir lahar hujan Gunung Merapi ini. Saat ini memang kebutuhan dari warga yang terdampak ini adalah sumber air bersih. Sehingga pemerintah kabupaten yang terdampak itu menurunkan mobil-mobil tangki air dan mereka bergerak secara mobile untuk menjangkau titik terdekat dari kawasan terdampak, menyuplai air bersih bagi korban yang terdampak di kawasan kabupaten mereka. Demikian. Itu tadi air bersih yang paling dibutuhkan. Untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat mungkin dari segi konsumsi dan mungkin untuk MCK ini seperti apa, Rio? Ya, untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar saya melaporkan ini mereka sampai masa tanggap darurat ini semua kebutuhan masyarakat yang terdampak itu dipenuhi oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Dan beberapa dapur umum juga sudah didirikan. Sekarang ini cukup banyak yang menyebar di beberapa kawasan utara. Bahkan dapur umum mobile yang dari Kemensos dan dapur mobile dari Polda Sumbar juga turun, dan Polda Sumbar dalam hal ini juga menurunkan mobil yang bisa menyaring air sungai langsung menjadi air bersih yang bisa langsung diminum oleh warga. Dan ini juga bergerak mobile menuju titik-titik yang banyak korban terdampak. Demikian, Okta. Rio, tadi Anda sempat menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya atau proses pencarian dari korban ini. Adakah mungkin penggunaan teknologi tertentu di sana atau seperti apa dari pantauan Anda, Rio, untuk memudahkan tentunya dalam proses pencarian? Ya, Okta, dalam hal ini memang kondisinya yang membuat besar kesulitan adalah cuaca. Selain cuaca yang tidak menentu di titik-titik kawasan pencarian, ini juga karena curah hujan yang masih di kawasan puncak Gunung Merapi, sehingga itu ditakutkan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan. Dan ini dari tadi malam saya juga sudah berkomunikasi dengan BMKG. Mereka mengatakan bahwasanya hari ini diprediksi hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi akan terjadi pada siang hari dan sore hari di sekitaran kawasan Gunung Merapi, yaitu di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dan dalam hal ini BMKG menyampaikan bahwasanya mereka akan mengoptimalkan modifikasi cuaca, teknologi modifikasi cuaca agar curah hujan tidak berlangsung lama. Minimalnya mereka bisa mengurangi durasi dari curah hujan. Seperti yang terjadi kemarin, itu curah hujan cukup tinggi, tapi durasinya pendek sehingga masih aman untuk melakukan proses pencarian. Demikian, Pak. Upaya dari pemerintah setempat seperti apa, Rio? Upaya dari pemerintah setempat saat ini memang untuk warga terdampak itu belum boleh kembali ke rumah masing-masing. Mereka masih ditempatkan di pengungsian, dan untuk yang beberapa di antaranya lebih dari separuh dari korban terdampak ini memang tinggal di rumah dari sanak famili mereka yang tidak terdampak oleh banjir lahar dingin. Dan untuk dari tim SAR gabungan, mereka juga menempatkan 1 orang personil di bagian hulu sungai yang dekat dengan Gunung Merapi. Dan ini adalah personil yang akan memantau pergerakan air dan debit air, sehingga informasi untuk keamanan di personil di lapangan bisa terjaga. Demikian, Okta. Rio, ini adakah informasi soal pencariannya ini kira-kira akan sampai kapan? Ya, untuk pencarian memang dari Basarnas seperti yang saya informasikan, mereka akan terus melakukan pencarian sepanjang masa tanggap darurat yang itu 14 hari mulai dari tanggal 12 kemarin itu. Demikian. Baik, berarti masih akan terus dicari, kemudian juga tadi ada sejumlah metode yang dilakukan dalam upaya pencarian korban, harapannya segera ditemukan, termasuk juga tadi pemenuhan sejumlah kebutuhan bagi masyarakat ataupun korban yang selamat. Ini salah satunya adalah soal air bersih. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan dari Tanah Datar, Sumatera Barat.